Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazadu imanan ma'a imanihim. Baik anak-anak kelas 8, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab ketiga, materi akhlak terpuji. Ada 5 tema. Yang pertama ada ikhtiar, kemudian tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, sebelum belajar, marilah kita mulai dan baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita paham bahwa dalam Islam akhlak itu terbagi menjadi 2. Ada akhlak terpuji, kemudian ada akhlak tercela. Akhlak terpuji biasa kita kenal dengan akhlakul karimah, dan akhlak tercela biasa kita kenal dengan akhlakus sayyi'ah atau akhlak tercela. Nah, ini ada beberapa gambar ya yang akan kita amati nanti, yang kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi kita dalam pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik bisa menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai dengan aturan Islam. Kemudian menjelaskan kandungan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Mengidentifikasi contoh perilaku seorang yang memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, kita amati dulu gambar. Yang pertama ada gambar seorang yang sedang menengadahkan tangannya, mungkin sedang berdoa kepada Allah ya. Kemudian di sini ada sebuah hadis, potongan hadis. Rasulullah bersabda, wasobru dia, sabaran itu adalah cahaya. Kemudian ada tangan di atas, kemudian lebih baik daripada tangan di bawah. Ini saling memberi ya. Ada juga di sini gambar seorang laki-laki yang sedang merenung. Nah, apa maksudnya dan sekaligus apa yang akan kita bahas? Kita mulai dari yang pertama, ada ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar berasal dari bahasa Arab, dari kata ikhtiaron, yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Nah, ikhtiar ini dalam Islam sangat dianjurkan, sehingga tidak salah juga ya orang-orang yang berpikir bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu ikhtiar. Nah, itu yang menjadi pemahaman yang salah ya. Karena ikhtiar ini adalah sebuah kewajiban untuk hasil Allah yang menentukan. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ada juga dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, bagaimana bentuk contoh perilakunya? Bekerja keras, tidak menggantungkan nasib, rajin belajar, memiliki sikap perwira, semangat dalam melakukan pekerjaannya, tidak pernah putus asa. Itu contoh perilaku ikhtiar. Selanjutnya, bagaimana cara membiasakan diri? Ya, otomatis pertama giat, bersemangat dalam berusaha, tekun, pandai memanfaatkan waktu, tidak mudah putus asa, jeli melihat peluang, dan kreatif. Apa sih dampak positifnya? Yang pertama, menghilangkan rasa malas, menumbuhkan harapan baru, adanya kepuasan batin, terhormat dalam pandangan Allah, dan meningkatkan keimanan, rasa percaya diri, dan lain. Itu ya, tentang ikhtiar. Yang kedua, yaitu tentang tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan. Nah, kalau kita lihat dari sisi terminologi atau istilah, tawakal ini bisa diartikan menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Ya, jadi menyerahkan segala sesuatunya pada Allah, itulah yang disebut dengan ikhtiar. Tawakal. Dalilnya Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun
wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini ya. Contoh perilaku tawakal ya banyaklah ya, ketika misalkan kita mau ujian ya, sudah berusaha ikhtiar yang tadi kita jelaskan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dampak positifnya meningkatkan keyakinan, keimanan, peroleh ketenangan, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha Allah, mengurangi kejahatan. Yang ketiga ada syukur. Dari kata syakaro ya, yaskuru syukron yang artinya berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih pada Allah atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Sedangkan menurut istilah, syukur memberikan pujian pada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk berserah diri hanya pada Allah. Dalilnya banyak ya. Salah satunya Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Nah, ini banyaklah ya ayatnya. Kemudian ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kemudian di surat An-Nahl ada juga bagaimana bentuknya, contohnya tidak pernah mengeluh, selalu mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, mau membagi kebahagiaan, selalu bersyukur atas nikmat. Bagaimana cara bersyukur? Nah, ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Bersyukur dengan lisan, ya mengucapkan hamdalah. Bersyukur dengan badan, ya otomatis selalu taat pada Allah, mematuhi perintahnya. Bersyukur dengan hati, ya mengosongkan diri di hadapan Allah dengan cara berzikir. Dampak positifnya ketika kita mendapatkan kenikmatan Allah, kita harus menerima. Memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Berbagai kebahagiaan orang lain bila mendapatkan nikmatnya. Kemudian jangan ada dampak positif yang kita peroleh, maka mendapatkan jaminan tambahan nikmat. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Mendapat ridho, terhindar dari sifat tamak. Yang keempat ada sabar. Apa itu sabar? Dari kata sobaro, yang berarti menahan, mencegah, dan kemudian tabah. Sedangkan secara istilah, menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dalilnya Luqman ayat 17, kemudian ada juga di surat Al-Imran 200. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah kamu. Nah, ini perintah untuk bersabar. Ada juga Baqarah 155, 156, An-Nahl. Bagaimana ciri perilaku sabar? Sabar dalam taat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu terbagi 3. Sabar dalam taat pada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah. Cirinya, ya memiliki emosi yang stabil. Ya tidak mudah marah, tidak membalas jika dizalimi orang lain, tidak mau menyakiti orang lain. Ya, banyaklah dampak positif ketika kita punya sifat sabar. Bergaul dengan teman yang baik, kemudian selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Terakhir ada qanaah. Apa itu qanaah? Dari bahasa Arab qanaah yakna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima putusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi menerima ya, apapun yang diberikan Allah diterima, itu disebut dengan qanaah. Dapat diartikan juga qanaah itu merasa cukup terhadap pemberian rezeki, ya tidak serakah, ya, ciri orang qanaah. Dalil naklinya Quran surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'd, al-ayah. Kemudian surat Al-Hud, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Hadis Nabi, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah. Banyaklah hadis-hadis yang menjelaskannya ya, bagaimana bentuk dan contohnya, tidak pernah mengeluh, merasa senang dengan yang ia miliki, tidak marah bila melihat orang lain sukses, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Dan positifnya dan urusan dunia akhirat, kita melihat orang di bawah kita, sedangkan urusan akhirat kita melihat yang di atas kita.
Jadi kalau urusan dunia, maka lihat yang di bawah kita ya. Banyak orang yang hanya untuk tidur, makan saja kesulitan perharinya. Nah, kita akan banyak bersyukur. Kalau kita melihat urusan dunia ke atas, maka kita senantiasa, yang lain mah ya rumahnya bagus, mobil punya, motor punya. Nah, seperti itu. Sehingga urusan dunia lihatlah ke bawah. Sering bergaul dengan orang tunagrahita, tunanetra agar memang muncul kesadaran ya, syukur dan qanaah. Tidak sering memperhatikan orang lain lebih kaya, mensyukuri setiap rezeki dan lain-lain banyak ya. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan materi kita hari ini. Ya, semangat terus untuk belajar. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan materi-materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Saja anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.